Maaf Nona Dewi, sebelumnya kami tidak mengenalinya. Jeff buru-buru menjelaskan. Selain itu, saat malam, jika ada orang yang mencoba masuk ke ruang kerja Tuan dengan memanjat tembok, kami pasti akan menembaknya. Kamu... Nona Dewi, ini bukan salah mereka. Mina buru-buru membujuk Dewi, jangan menyulitkan mereka. Aku papah kamu dulu ke dalam dan obati lukamu. Dewi buru-buru memapah Mina masuk ke dalam, namun Mina malah bersikeras mau menemui Lorenzo. Aku mohon pada kalian, biarkan aku bertemu dengan Tuan Lorenzo. Aku ingin memohon secara langsung. Jika ada masalah, kamu katakanlah padaku. Jeff berkata, aku akan menyampaikannya pada Tuan. Tidak, aku mau memohon secara langsung padanya. Mina menjadi panik, dia menarik Dewi dan memohon. Nona Dewi, aku mohon. Mina. Dewi masih ingin membujuknya, tapi Mina malah berlutut tanpa mempedulikan luka di kakinya. Aku mohon, biarkan aku bertemu dengan Tuan Lorenzo. Cepat berdiri, kakimu terluka. Kalau begini, kakimu bisa lumpuh. Dewi berseru marah dengan panik. Biarkan saja kakiku lumpuh. Mina berkata sambil menangis. Kalau boleh, aku lebih rela mengganti kakiku ini dengan kaki Pangeran Willy. Juga rela memberikan nyawaku padanya. Mendengar perkataan ini dan melihat kondisi Mina, Dewi menjadi tergerak. Dia tidak menolaknya lagi dan hanya bisa berjanji. Baik, setelah aku membalut lukamu, aku akan membawamu menemuinya. Nona Dewi, seharusnya aku masih punya kuasa sekecil ini kan? Dewi memotong perkataan Jeff dan langsung memapah Mina masuk ke kastil utama. Jeff tahu hal ini akan membuat Lorenzo tidak senang, namun dia juga tidak berani menghalangi, maka hanya bisa menyuruh orang untuk melapor. Dewi mengobati luka Mina, memapahnya duduk di kursi roda, lalu mendorongnya naik ke ruang kerja di lantai 2. Jasper menunggu di depan pintu, sepertinya sudah tahu bahwa Dewi akan datang. Dia tidak menghadang, hanya melihat Mina sekilas lalu menunduk dan membuka pintu. Lorenzo sedang duduk dan membaca dokumen yang ada di meja. Mendengar suara pintu dibuka, dia bahkan tidak mendongak, tetap lanjut bekerja. Mina merasa sedikit tegang, dia melirik Dewi lalu berkata dengan hati-hati, Tuan, maaf, aku datang mengganggu Anda malam-malam begini. Saat ini Lorenzo baru mengalihkan pandangannya dari dokumen. Dia mendongak dan menatap Dewi dengan tatapan penuh makna. Dewi berkata dengan percaya diri, dia hanya ingin bertemu denganmu. Kalau ada masalah, tidak bisakah dibicarakan jelas secara langsung? Lorenzo memelototinya lalu bertanya pada Mina dengan dingin, karena memandang Dewi, barulah aku membiarkanmu tinggal untuk memulihkan tubuhmu. Tengah malam seperti ini, kamu malah diam-diam masuk ke kastil utama, bahkan mencoba memanjat tembok untuk masuk ke ruang kerjaku. Apa kamu tahu bahwa ini namanya cari mati? Maaf, Mina menunduk dan minta maaf dengan panik. Maaf, sudah menyinggung Tuan. Kalau Anda mau membunuh saya tidak akan membantah. Hanya saja saya mohon agar Tuan menyelamatkan Pangeran Willy. Sepengetahuanku, sepertinya kamu bukan bawaan Willy. Lorenzo bersandar di kursinya sambil menatap Mina dengan dingin. FBI tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Seharusnya kamu menghargai masa depanmu dengan baik. Saya bisa seperti hari ini, semuanya berkat bimbingan Pangeran Willy. Mina berkata sambil menunduk. Selain itu,
nyawa saya diselamatkan oleh pangeran. Jadi saya bersedia melakukan hal apapun untuknya. Benar-benar perasaan bodoh. Lorenzo menatap Dewi dengan penuh makna. Dewi sangat tersentuh oleh perkataan Mina. Dia terus menatap Mina, sama sekali tidak mempedulikan tatapan mata Lorenzo. Tuan, sekarang hanya Anda yang bisa menyelamatkan Pangeran Willy. Saya mohon. Dia bahkan tidak bisa membujukku. Lorenzo memotong perkataan Mina lalu berkata dengan dingin, kamu mengira kemampuan apa yang kamu punya untuk membujukku? Untuk sesaat Mina tak bisa berkata-kata. Dewi langsung emosi. Dia berkata dengan marah, Lorenzo, kamu... Sudahlah. Lorenzo sama sekali tidak ingin mendengar perkataan mereka lagi. Aku mau lanjut kerja. Bawa mereka turun. Baik. Jasper berjalan masuk lalu membuat gerakan mempersilahkan. Nona Dewi, silakan. Dewi tahu tidak ada gunanya mengatakan hal itu sekarang, maka mendorong Mina dan hendak keluar, tapi Mina malah berteriak dengan cemas. Tuan El, saya mohon pada Anda, tolong bantu pangeran. Tuan. Lorenzo terus melihat dokumen, tidak peduli sama sekali. Nona Dewi, bantu aku bujuk Tuan. Nona Dewi. Mina menarik tangan Dewi lagi, memohon dengan cemas. Aku membujuk dan memohon padanya setiap hari, sama sekali tidak berguna. Dewi berkata dengan pelan, kamu kembali dan istirahatlah dulu. Aku akan memikirkan cara lagi. Tapi pangeran sudah tidak bisa menunggu. Mina mencengkeram tangan Dewi, berkata dengan sangat panik, kalau ditunda lagi, pangeran akan kehilangan nyawa. Mina, Dewi masih ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba Mina turun dari kursi roda, memohon dengan panik. Tuan, saya mohon pada Anda. Mina. Nona Mina, kenapa kamu seperti ini? Jasper segera memapahnya, tapi Mina malah tidak mau pergi, meletakkan kedua tangan di pintu, menangis dan berteriak dengan cemas. Pangeran hampir dibunuh oleh para bajingan itu. Sudah dibawa ke rumah sakit. Kastel juga disegel. 80-an orang di dalamnya keracunan. Sekarang tidak bisa keluar ataupun masuk. Hanya bisa menunggu mati di dalam kastel. Tuan, pangeran terus menganggap Anda sebagai sahabat. Sekarang dia mengalami kesulitan. Hanya minta Anda pergi ke Denmark. Asalkan Anda pergi, maka masalah akan beres. Anda anggap saja berbuat baik. Asalkan Anda bisa menyelamatkan pangeran, aku bersedia melakukan apa saja. Saat mendengar hal ini, Dewi merasa sangat terharu, tapi Lorenzo tetap tidak peduli. Setiap orang punya takdir mereka sendiri. Aku tidak punya hak untuk ikut campur. Tuan, bawa dia. Lorenzo berkata dengan tidak sabar. Jasper segera memapah dan mendudukkan Mina di kursi roda. Mina masih terus memohon, tapi Jasper sama sekali tidak memberinya kesempatan, langsung mendorongnya pergi. Suasana hati Dewi sangat rumit saat melihat hal ini. Dia tidak bisa memahami sikap Lorenzo yang dingin dan tidak berperasaan, tapi di saat yang sama dia juga tidak berhak menyalahkannya. Di dunia ini sepertinya tidak ada keharusan bagi seseorang untuk membantu orang lain. Tapi tidak benar kalau tidak membantu itu adalah pemaksaan secara moral. Jadi Dewi tidak bisa menyalahkannya. Tapi dia juga tidak bisa mempedulikan masalah Willy. Inilah yang membuat suasana hatinya rumit. Kamu menyalahkanku. Lorenzo melihatnya dengan dingin. Tidak,
Dewi tidak mengatakan apa-apa, langsung pergi. Ekspresi Lorenzo menjadi suram saat melihat punggungnya. Kalau Dewi bertengkar dengannya, dia malah bisa membalasnya dengan percaya diri. Tapi Dewi tidak bersuara, dia malah sedikit cemas. Dia tidak merasa bersalah kalau tidak membantu Willy, tapi dia merasa sedikit tidak tenang kalau membuat Dewi tidak senang. Sekarang suasana sangat kaku, Lorenzo tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Karena itu, dia tidak berencana kembali ke kamar. Setelah kembali ke kamar, Dewi berbaring di ranjang, diam-diam memikirkan hal ini. Sekarang dia sangat bingung sebenarnya harus bagaimana. Ponselnya bergetar lagi, telepon dari Mina. Sekarang Dewi merasa sangat tertekan saat melihat telepon dari Mina. Dia menutup mata, tidak ingin melihat tapi tetap tidak bisa melawan etika. Dia pun menjawab telepon. Mina, maaf Nona Dewi, aku terlalu gegabah malam ini. Tidak seharusnya aku seperti itu. Apa aku membuat Anda kesulitan? Tidak seharusnya aku merepotkan Anda, tapi aku benar-benar sangat mencemaskan pangeran. Tidak apa-apa, aku benar-benar sangat bodoh. Tidak seharusnya aku pergi mencari Tuan. Aku tidak punya apa-apa untuk ditukarkan. Sama sekali tidak bisa mengubah pemikirannya. Itu hanya akan membuatnya kesal. Mina menarik nafas dalam-dalam memperbaiki suasana hati, berkata dengan tersedak, Nona Dewi, aku bisa melihatnya. Tuan masih sangat menyayangi Anda. Sekarang hanya Anda yang bisa menyelamatkan pangeran. Aku mohon, tolong pikirkan cara lagi. Aku sudah tidak berdaya. Dewi menghela nafas. Aku benar-benar tidak bisa membujuk Lorenzo. Aku memutuskan untuk kembali ke Denmark besok, langsung pergi menyelamatkan Willy. Mina tercengang saat mendengarnya, baru kembali ke akal sehat setelah beberapa waktu. Anda pergi sendiri? Iya, Dewi sangat tidak berdaya. Mungkin kamu tidak terlalu mengerti Lorenzo. Masalah yang sudah dia putuskan. Tidak ada orang yang bisa mengubahnya, jadi aku juga tidak bisa. Selain itu, dia terus curiga bahwa aku punya hubungan dengan Willy. Sangat keberatan, maka lebih tidak mungkin membantu Willy. Ucapanmu benar, sekarang kondisi Willy sangat berbahaya. Kalau aku masih tidak bertindak, takutnya dia benar-benar tidak bisa hidup lama. Jadi aku memutuskan untuk kembali ke Denmark dan memikirkan cara untuk menyelamatkan Willy dulu. Oh ya, informasi apa yang kamu miliki, kirimkan padaku semuanya. Aku akan kembali bersamamu, Mina berkata dengan tergesa-gesa. Aku punya informasi, data yang aku miliki lebih banyak. 2 orang lebih baik dibandingkan 1 orang. Tapi kakimu terluka, apa gunanya kamu kembali? Aku malah harus menjagamu. Kamu tinggal saja di sini untuk memulihkan luka. Asalkan kamu tidak memprovokasi Lorenzo. Mereka tidak akan melakukan apa-apa padamu. Tidak bisa. Aku harus kembali dengan Anda. Mina berkata dengan cemas. Anda tenang saja. Aku tidak akan menyusahkan Anda. Meski sekarang aku terluka, tapi setidaknya bisa memberi Anda informasi. Selain itu, rekanku masih di Denmark. Aku juga punya beberapa kenalan yang bisa digunakan. Pasti bisa membantu Anda. Baiklah, kemasi barang-barangmu. Kita berangkat sebentar lagi. Dewi berdiri untuk mencari kartu identitas. Tapi, apa Tuan El akan membiarkan Anda pergi? Mina sedikit cemas. Aku punya kebebasan. Dia tidak berhak menghentikanku. Dewi berkata tanpa berpikir. Apakah begitu? Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang datang dari belakang.
Dewi terkejut lalu menoleh, tidak tahu sejak kapan Lorenzo sudah berdiri di kamar. Dia menatapnya dengan dingin di tengah cahaya redup, bagaikan seekor binatang buas yang sedang marah. "Mina, nanti aku akan menghubungimu." Dewi menutup telepon bertanya pada Lorenzo dengan marah. "Kenapa kamu menguping pembicaraanku?" "Ini kamarku. Aku mendengarnya secara terang-terangan." Lorenzo duduk di sofa melihatnya dengan tenang. "Ada apa? Kamu benar-benar mau pergi ke Denmark untuk menolong orang?" "Kamu tidak mau menolongnya. Aku hanya bisa melakukannya sendiri." Dewi masih mencari-cari di lemari. "Di mana rangselku?" "Apa kamu pernah bertanya padaku?" Tatapan Lorenzo dipenuhi amarah, tapi dia berusaha mengendalikannya. "Tanya apa?" Dewi masih mencari barang, sama sekali tidak peduli padanya. Lorenzo langsung menariknya. Dewi tidak berdiri dengan stabil, jatuh terduduk di dalam pelukannya. Baru saja hendak bergerak, sudah ditahan olehnya. Lorenzo merangkul pinggangnya dengan satu tangan, tangan yang lainnya mencubit dagunya, memaksanya untuk melihatnya. "Dewi, lihat aku." Dewi dipaksa untuk melihatnya. Amarah di tatapannya sedang membara, tapi dia masih berusaha mengendalikan emosinya. "Katakan padaku, siapa aku di hatimu?" Lorenzo bertanya sambil menggetakkan gigi. "Aku..." Dewi bingung, tidak mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu di saat ini. Dewi sama sekali tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Katakan." Lorenzo sangat marah. Tangan yang mencubit pipinya tanpa sadar mengerahkan lebih banyak tenaga, membuatnya sangat kesakitan. "Lepaskan aku, sakit." Dewi mendorongnya dengan marah. "Kamu masih tahu sakit?" Lorenzo menggetakkan gigi dengan sangat marah. "Dulu kamu ingin tinggal di Swedoland demi panti asuhan, demi Brandon, dan demi kedua seniormu. Itu aku bisa mengerti. Kemudian demi Willy, kamu langsung terbang ke Denmark. Meski tidak bertemu aku selama lebih dari sebulan, kamu tetap tidak mau kembali ke kota Snowy. Sekarang, kamu dan aku sudah tidur bersama, tapi kamu masih mau terbang ke Denmark demi menyelamatkan Willy. Sebenarnya, siapa aku di hatimu? Semua orang yang berantakan itu posisinya ada di depanku. Lalu, bagaimana denganku? Sebenarnya, aku ini apa?" "Lorenzo, sekarang ada banyak hal yang harus aku lakukan. Aku tidak punya waktu, tenaga, dan pikiran untuk memikirkan semua itu." Dewi sangat kesal. "Cepat, lepaskan aku. Aku harus pergi ke Denmark. Setelah menyelesaikan pekerjaan, aku akan kembali mencarimu." Saat ini otak Dewi dipenuhi pemikiran mau menyelamatkan orang, sama sekali tidak memahami suasana hati Lorenzo. "Jadi, di hatimu, Willy lebih penting dariku." Lorenzo semakin kesal. "Kamu tidak bisa membujukku, malah lebih rela pergi menyelamatkannya sendiri." "Kalau tidak, harus bagaimana? Aku tidak mungkin hanya berdiam diri, kan?" Dewi juga marah. "Aku sudah memohon padamu, kamu tetap tidak mau menolongnya. Aku hanya bisa melakukannya sendiri." Selesai bicara, Dewi mendorong Lorenzo terus mencari ransel. Kali ini akhirnya dia menemukannya. Dia mencari kartu identitas dan dompet di dalamnya. Semuanya ada. Dia merasa lega, mengirim pesan pada Mina, lalu mulai berganti pakaian. "Tanpa aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa." Lorenzo melihatnya yang sedang sibuk berkata dengan dingin, "Dan kamu akan mati kalau pergi."
Dewi tidak mempedulikannya, berganti pakaian dengan cepat, lalu mulai memaki kaos kaki. Suruh seseorang mengantar kami ke bandara. Dewi. Lorenzo marah sampai hampir meledak. Apa kamu tidak mendengar ucapanku? Aku dengar. Dewi mendongak dan melihatnya. Tanpa kamu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dan aku akan mati kalau pergi. Mati juga tidak berdaya. Aku adalah orang yang punya kredibilitas. Pasti akan melakukan apa yang sudah dikatakan. Selesai bicara, dia memikul ransel, membawa mantel, langsung berjalan keluar. Dewi! Lorenzo berteriak di belakangnya. Kalau kamu berani keluar dari kamar ini, kita berdua selesai. Dewi menghentikan langkah kaki, tangan yang memegang gagang pintu juga berhenti bergerak. Setelah diam beberapa detik, dia berkata, kalau aku mati, kamu cari saja yang lain. Jangan sampai menunda kebahagiaanmu. Selesai bicara, dia langsung membuka pintu, melangkah pergi. Kamu! Lorenzo tidak berani percaya pada matanya sendiri. Dia pergi, dia benar-benar pergi. Lorenzo bertaruh dengan dirinya sendiri, pada akhirnya kalah. Dia bisa mengurungnya, tidak membiarkannya pergi, tidak membiarkannya berhubungan dengan dunia luar, bahkan bisa mengirimnya pergi, menjauhkan segala hal yang berhubungan dengan Willy dari dunia mereka berdua. Tapi dia tidak melakukannya, karena dia ingin tahu pilihan yang paling nyata dan jujur di hatinya. Meski kadang dia mengucapkan kata-kata emosi, bilang bahwa Dewi selalu mengutamakan orang lain, tapi di lubuk hatinya dia tetap memilih untuk mempercayai perasaan Dewi padanya. Karena itu dia tidak melakukan apa-apa yang bisa mengganggu perkembangan situasi. Dia hanya ingin tahu apa yang akan dilakukan wanita itu kalau mengikuti kata hatinya. Sekarang kenyataan membuktikan bahwa dia benar-benar terlalu percaya diri. Wanita itu memilih untuk pergi, bahkan meski dia sudah berkata seperti itu, wanita itu tetap pergi tanpa menoleh. Wanita itu juga memintanya untuk mencari yang lain, jangan menunda kebahagiaannya. Sosok itu, ucapan itu benar-benar elegan dan terdengar cuek. Lorenzo yang saat ini seperti ada sebaskom air dingin yang dituang dari atas kepala, membuatnya sangat dingin. Ternyata dia terlalu naif. Mungkin saja kali ini wanita itu kembali karena ingin memohonnya untuk menyelamatkan Willy. Bahkan kelembutan dan kasih sayangnya selama beberapa hari ini adalah demi Willy. Semakin memikirkannya, Lorenzo semakin marah dan hatinya semakin dingin. Tok 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 tok. Saat ini terdengar suara ketukan. Jasper melapor dengan cemas. Tuan, Nona Dewi mau membawa Mina pergi, menyuruh kami menyiapkan mobil. Aku minta orang untuk menghentikannya dan khusus datang ke sini untuk melapor pada Anda. Bawa dia. Lorenzo belum selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara ngung di luar, lalu sebuah mobil melesat pergi. Lorenzo segera bergegas ke balkon untuk melihat. Dewi merampas sebuah mobil pergi dengan membawa Mina. Kecepatan itu bagaikan sebuah aurora langsung menghilang dari pandangan.